Selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawa Barat. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kini tiba waktunya untuk memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family dengan cara mendownload di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Untuk saudara yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA atau dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Untuk saudara yang rindu memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami sungguh mengagumi Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus ku kagum. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus ku kagum. Yesus, Engkau bukan bumi. Haleluya. Haleluya. Sungguh karya terbesar dalam kehidupan kita itu yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kehidupan kami. Kita bersorak-sorai, kita bersuka cita bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Indahnya pelangi, seterangnya mentari, Engkau yang terindah,
Mulai lagi bersemangat. Amin. Mulai bersemangat. Haleluya. Kita diberi kuasa. Amin. Amin. Haleluya. Ya, tepuk tangan di atas kepala kita ya. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah Lawanku sungguh besar. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Jalan Raja. Ya, Allah yang luar biasa. Kita semua diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku,
menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami boleh beroleh hidup yang kekal dalam hidup ini. Ada suatu jaminan pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa telah menolong kami sampai kepada saat ini. Sungguh itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Masing-masing dari kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Seandainya masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu, kami katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dihancurkan, usirkan. Sebaliknya perlindungan Allah yang Maha Kuasa hadir di tempat ini, dan kami menundukkan diri kami di bawah kuasa otoritas firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan melalui dengan amin. Shalom. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa memelihara dan menjaga, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang melihat melalui YouTube, saudara tolong ketik GKJ Family dan tekan subscribe ya. Karena dengan menekan subscribe saudara bisa mendapatkan semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam periode ini saya akan bicara mengenai seri perubahan tubuh, di mana dalam Roma 8 ayat 5 sampai 7 mengatakan mereka yang hidup menurut tubuh jasmaninya itu akan senantiasa memikirkan hal-hal yang dari daging dan akhirnya adalah kebinasaan. Sedangkan mereka yang hidup menurut roh, apa itu hidup menurut roh? Memikirkan hal-hal yang dari roh, R besar. Akhirnya adalah mendapatkan hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai.
dan kerajaan surga. Pilihan ada pada kita, bukan pada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ingin masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan surga, sekarang mari kita geser. Yang tadinya fokusnya kepada tubuh jasmani, sekarang mulai fokus kepada tubuh rohani. Haleluya. Ya, pada periode terakhir saya bicara mengenai tunjukkan wajahnya. Ini berhubungan dengan meja roti pertunjukan. Dan memang meja roti pertunjukan itu berasal dari bahasa Ibrani panim yang berarti muka. Karena itu saya mengambil subjudul muka ini bicara soal wajah. Nah, sekarang wajah ini ditunjukkan dalam apa saja? Yang pertama, wajah Kristus itu nampak dalam persekutuan firman. Dalam Lukas 22 ayat 30, mari kita baca bersama-sama, yang di rumah juga membaca. Lukas 22 ayat 30, 2-3. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya ulangi lagi, saudara yang baca dengan suara yang lebih keras. Ada yang tidak membaca padahal ada tulisannya di depan, dan saudara tidak buta huruf. Ya, ini pembacaan pertama, jadi baca yang keras. 2-3. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Di dalam Lukas 22 ini ada 2 poin. Yang pertama, makan dan minum semeja. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus nanti yang akan datang. Karena apa dikatakan di dalam kerajaanku. Ini belum terjadi, nanti pasti akan terjadi. Yang pertama, makan dan minum semeja ini bicara soal persekutuan pribadi. Itu sudah saya bahas. Kemudian yang kedua, untuk menghakimi, duduk di atas tahta untuk menghakimi. Ini adalah bicara, kan tadi saya sudah katakan ini nanti akan terjadi tapi janji Tuhan. Menghakimi artinya sebagai yang memerintah. Yang pertama, kita akan makan semeja dengan Allah. Yang kedua, akan memerintah. Siapa yang akan memerintah? Apakah kita semua orang Kristen akan memerintah mereka yang bukan orang Kristen? Oh, tidak demikian. Yang bisa memerintah adalah orang-orang, coba saya lihat huruf yang besar saya tulis di sana, yang setia. Setia sampai akhir itu melalui berbagai macam pencobaan. Tidak ada setia-setia tapi tidak ada halangan, tidak ada masalah, tidak bisa. Justru pencobaan, masalah, halangan yang datang itu untuk menguji kesetiaan seseorang. Saya bacakan dalam Lukas 22:28, perhatikan. Kamulah, Yesus yang berkata, yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Jadi jangan saudara berpikir bahwa Yesus itu tidak mengalami pencobaan, itu salah besar. Malah saya katakan bahwa pencobaan yang Yesus alami itu jauh di atas pencobaan yang kita alami. Dalam kondisi tubuhnya sebagai manusia sama seperti kita, yang paling dasar saja, dia juga mengalami yang namanya sakit, Yesus. Dia juga mengalami yang namanya tidak ada uang. Dia juga mengalami yang namanya ejekan, hinaan, fitnahan. Ada orang yang dendam, yang dengki, yang iri dengan dia. Oh, banyak. Mendekati kematiannya itu lebih luar biasa. Siksaan yang dia tanggung, mahkota durinya begitu luar biasa, menyakitkan, dan akhirnya mati di kayu salib. Tapi di sini dikatakan
orang yang tetap tinggal. Tetap tinggal itu artinya tetap menyertai bersama-sama dengan Yesus dalam segala pencobaan yang dialami. Dialah yang nanti bisa memerintah. Jadi ayat yang di sini ini, kamu ini bukan semua orang. Kamu ini menunjuk kepada orang yang setia tinggal bersama dengan Yesus dalam pencobaan yang dialami. Apa itu? Kesetiaan terhadap pencobaan yang kita alami, saya katakan yang paling utama itu adalah jika ada firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan itu bertentangan, berlawanan dengan akal logika kita. Kita mau taat atau kita cuma dengar saja? Contoh yang sederhana saja. Firman Tuhan mengatakan, berilah kamu akan diberi. Tidak pada saat kamu berkecukupan, beri. Tidak ada kalimat itu di depan. Berilah kamu akan diberi. Kata berilah ini menunjuk kepada segala kondisi. Baik kita kondisinya enak maupun kurang enak. Justru dalam firman Tuhan banyak dikasih contoh-contoh. Dalam situasi yang sulit, itu justru Allah menguji. Contoh ya, pada saat Elia melawan nabi-nabi Baal. Pada saat itu musim kering di Israel. Tetapi Elia menyuruh dia membuat parit di sekeliling mezbah yang dia buat. Dia menyuruh orang Israel mengisi parit itu dengan air. Jangan saudara pikir airnya itu tinggal buka keran begitu saudara. Seperti ceritanya orang Afrika yang ke Amerika yang saya ceritakan beberapa periode lalu. Tidak segampang itu, mereka harus cari air dan cari airnya juga sulit. Karena apa? Karena itu musim kering. Yang diminta Elia ini adalah hal yang sulit. Di masa yang sulit, masa kekeringan, masa yang sulit. Mungkin kekeringan saudara, kekeringan secara ekonomi, kekeringan secara kesehatan dan lain sebagainya. Tapi justru di situ Allah menguji kita, Elia menguji orang Israel. Dan begitu paritnya sudah penuh dengan air, maka api Tuhan baru menyambar. Selama airnya belum penuh memenuhi parit itu, api Tuhan tidak pernah hadir. Tuhan tidak pernah turun tangan. Jadi jangan saudara berpikir, oh berilah maka kamu akan diberi. Itu kalau berlaku saya berkecukupan. Tidak begitu. Kata itu, pengertian itu kan secara logika bertentangan. Loh Pak, saya enggak punya kok, saya disuruh memberi. Saudara-saudara, ada satu kali orang yang nangis, sedih, karena sepatunya dia itu rusak, ya, dia nelongso. Tetapi alangkah kagetnya dia melihat orang yang jalan tidak ada alas kaki, tapi ada damai dalam hatinya. Seperti itu contoh-contoh yang gampang. Ini bertentangan dengan logika. Apa tuh logika? Akal, pikiran, perasaan. Kalau saudara melihat gambar itu, saya megang ini, tubuh saya memegang mikrofon, tidak sesuka-suka tangan saya. Kenapa dia kok begini, kok tidak begini, kok tidak begini? Karena ada pikiran yang memerintahkan, pegang itu mikrofon. Dan pikiran itu diatur oleh roh. Roh memerintahkan. Kalau saya tidak, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak saya tidak ingin memegang mikrofon, tetapi saya ingin memegang telinga saya, maka mikrofon ini akan apa saudara? Jatuh.
Saudara dengar firman Tuhan. Tubuh ini hanya melakukan kalau ada yang merintah. Siapa yang memerintah? Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Tetapi jiwa ini ada lagi yang menguasai. Yang paling besar yang menguasai yaitu roh. Misal ya, saya berkata, coba saudara memegang ballpoint dengan tangan kanan semuanya, pegang dengan tangan kanan. Ya, orang yang tidak mau memegang ballpoint dengan tangan kanan, perhatikan ya, jiwanya sudah ngasih tahu apa? Pikiran, pegang ballpoint dengan tangan kanan, pegang ballpoint dengan tangan kanan. Tetapi kalau orang yang tidak melakukan hal tersebut, itu karena rohnya tidak mau taat. Artinya apa? Roh pemberontak. Ada enggak Pak di gereja? Oh banyak, Sir. Orang bisa memberontak secara langsung, bisa memberontak secara diam-diam. Kalau rohnya roh taat, tubuhnya akan melakukan. Kalau rohnya ini memberontak, tubuh tidak melakukan. Padahal rohnya sudah memberitahu. Sekarang saudara bisa mengerti. Maksudnya orang yang bisa memerintah bersama dengan aku, itu adalah orang yang mau taat, yang melakukan kan tubuh. Taat itu bicara soal roh taat, bukan jiwa yang taat, tetapi roh yang taat. Makanya saudara perlu sebagai anak Tuhan, roh saudara ini dikuasai oleh roh Tuhan seperti kayu sitim yang dilapis oleh emas. Selama saudara belum mau taat, roh saudara ini tidak dikuasai oleh roh Tuhan. Sebab roh kudus, roh Tuhan, roh Allah, itu bukan roh yang memberontak. Haleluya, haleluya. Kalau roh yang memberontak, Yesus tidak mau mati di kayu salib, tidak mau dia. Karena dia punya roh ketaatan yang luar biasa, makanya dia melakukan. Orang-orang yang bisa taat, kesimpulannya ya, itu namanya saudara menunjukkan wajah Yesus melalui hidup saudara. Kenapa demikian? Coba kita dengarkan pembacaan Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Amin. Yesus tidak meminta saudara sampai mati di kayu salib, tidak. Belum. Atau tidak. Tetapi Yesus menunjukkan ketaatannya dia ini, ketaatan tertinggi, yaitu mati di kayu salib. Orang yang bisa taat, yang punya roh taat, kenapa saya ulangi, kenapa bisa punya roh taat? Karena hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan. Orang itu akan bisa menunjukkan wajah Yesus melalui hidup saudara. Kenapa? Karena Yesus itu bukan orang yang balelo. Disuruh bapaknya A ya dia A. Dia tidak banyak tanya. Orang yang tidak punya roh taat, saya boleh katakan, meskipun dia bicara bahasa roh sekalipun, tapi Roh Kudus tidak menguasai kehidupannya. Berkali-kali saya mengatakan, saudara bisa berbahasa roh karena rutinitas saudara, kebiasaan, tetapi tidak dikuasai oleh roh Tuhan. Orang yang dikuasai oleh roh Tuhan, dia akan punya ketaatan,
jiwanya, pikiran, perasaan, kehendaknya punya ketaatan, tubuhnya akan melakukan. Itu namanya menunjukkan wajah Yesus melalui kehidupan saudara. Poin yang kedua, paniem tadi kan menunjukkan wajah, ya. Yang pertama wajah menunjukkan dalam persekutuan, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, wajahnya nampak dalam kepenuhan Kristus. Ayo kita baca bersama, 2, 3. Wajahnya nampak dalam kepenuhan Kristus. Kita cari tahu maksud dari kepenuhan Kristus itu seperti apa, karena saya yakin banyak dari saudara yang belum mengerti. Kepenuhan Kristus itu seperti apa? Kita dengarkan Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Di sini jelas ada kata kepenuhan Kristus. Kita cari tahu artinya apa kepenuhan Kristus ini. Supaya bisa penuh, Kristus itu memperlengkapi gerejanya. Ini dicontohkan, saya ambil contoh dengan tangan. Tangan saudara ada 5 jari. Ya. Rasul, jempol. Rasul Paul, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, hebat. Misal nih ya, permisalan. Telunjuk identik dengan nabi. Kenapa? Karena nabi itu nunjuk. Nabi Nathan menunjuk Daud. Nabi siapa menunjuk ini? Ya, menunjuk, baik menasihati, menegur, atau memberikan hukuman dari Allah. Terus yang tengah ini apa, Pak? Yang tengah ini penginjil. Kan di situ ada pemberita Injil. Jari, normalnya coba lihat jari saudara. Yang paling tinggi yang mana saudara? Harus sepakat dulu. Saya takutnya ada jari saudara yang kelingking paling tinggi. Jari yang paling tinggi yang mana? Tengah. Asal tidak terpotong jari saudara, karena saudara ini dulu bekas anggota Yakuza. Apa tuh Yakuza? Geng motor saudara. Pasti jari tengah paling tinggi. Yang paling menonjol ini penginjil. Siapa yang tidak kenal Benny Hinn? Siapa yang tidak kenal Billy Graham? Siapa yang tidak kenal T.L. Osborne? Siapa yang tidak kenal dengan John Hill misalnya? Ya, terkenal, menonjol. Yang ini namanya jari apa nih saudara? Siapa yang bilang manis? Kok bisa ngomong jari manis nih, kenapa? Karena kalau ini diisep, rasanya manis. Istilahnya orang ini bilang jari manis. Kenapa? Karena kalau orang memakai cincin, menikah dan sebagainya, ditaruhlah di jari ini normalnya. Kalau saudara sekarang cincin tidak di jari manis tetapi di jari kelingking, itu artinya saudara mengalami apa saudara? Penggendutan. Tidak cukup. Kalau saudara taruh ini di telunjuk, saudara kurus. Kalau saudara menaruh cincin di semua jari saudara, itu artinya saudara adalah tesi. Supaya jelas, nanti nggak tahu yang di rumah, sahabat tahu yang dari Sumba, dari Papua dengar, tesi ini adalah penjual sate yang terkenal di Jakarta. Ini menunjukkan gembala. Gini nih susah saudara ya, ketimbang begini, ketimbang begini, ketimbang ini, ketimbang begini. Ini paling susah, coba saudara praktekkan saudara.
keluarkan ini, agak susah. Ya, kalau saudara tidak tahan keempat jarinya, ini tidak keluar. Coba diam-diam keluarkan yang jari ini, susah sekali. Betul ya? Gembala itu lebih banyak susahnya, saudara. Nanti saya makan di tempat yang mahal, wah Pak John ini perpuluhannya 100 juta, alhamdulillah. Kalau saya makan di warung, pendeta kok makan di warung, ini enggak punya iman, makanya enggak punya uang. Lah repot. Dulu saya suka kalau kemana-mana tuh pakai celana pendek, sampai akhirnya ada suara yang saya dengar. Pendeta kok pakai celana pendek, kayak gelandangan, loh gelandangan saudara. Apalagi saya enggak pakai celana, waduh gempar, viral. Dan yang paling kecilnya adalah pengajar. Pengajar dianggap yang paling sepele. Tetapi pengajar ini penting. Kalau tidak ada guru, kita tidak akan bisa pandai. Dan ini sangat penting dalam hidup kita. Khususnya untuk apa, saudara? Tolong dijawab, untuk apa? Korek telinga. Coba saudara korek telinga saya pakai jempol saudara, jebol kupingnya. Ya pakai ini, udel, rambut, penting ini. Sekarang kalau salah satu dari jari kita dihilangkan, susah. Ini diibaratkan Kristus memperlengkapi gerejanya. Yesus memperlengkapi saudara dengan 5 jari. Bicara soal kepenuhan Kristus, maka kepenuhan Kristus ini baru nyata, baru kelihatan, baru nampak. Kalau apa saudara? Kristus ditempatkan sebagai kepala dan anggota tubuhnya ini mengikuti perintah daripada kepala. Artinya ini bicara soal otoritas, kita mau berada di bawah otoritas. Otoritas itu banyak contohnya dalam rumah tangga. Otoritas yang utama adalah orang tua. Jadi meskipun saudara ini sudah punya anak, tapi kalau orang tua bilang A, kita mesti dengar. Karena kita bukan orang tuanya dia orang tua kita. Haleluya. Haleluya. Meskipun saudara ini sudah S4, bukan lagi S3, S4. Orang tua saudara cuma lulusan SD. Dia tetap otoritas saudara di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia mungkin orang tua dianggap disepelekan. Tetapi di hadapan Tuhan dia tetap otoritas saudara. Kalau saudara tidak mentaati dia, saudara tidak mentaati Tuhan. Loh kok gitu Pak? Loh iya. Bagaimana kita bisa taat kepada Bapa di surga? Kalau yang kelihatan saja kita nggak mau taat. Berkali-kali saya kasih contoh. Lampu stopan ada polisi, merah dilanggar, apalagi nggak ada polisi, hitam dilanggar. Itu contoh yang gampang, yang kelihatan saja kita langgar. Otoritas di sekolah, di perkuliahan, dosen, guru. Kenapa kok saudara-saudara yang sekolah, yang kuliah lebih takut kepada dosen dan gurumu daripada kepada orang tuamu? Kalau di rumah Anda kurang ajar sama mereka, coba kurang ajar sama dosen, sama guru. Di sini ada seorang guru, Bu Rosiana. Ada muridnya berani kurang ajar sama dia, om besoknya dipotong. Dijadikan masakan Padang. Masakan Padang bukan lagi daging sapi atau ayam, tapi daging babi, ini daging manusia. Otoritas di tempat pekerjaan, bosmu. Dan saudara banyak yang lebih takut sama bosmu daripada sama orang tuamu.
daripada sama Tuhan. Ini sudah terbalik. Otoritas di gereja, gembala sidang. Sebelum gembala sidang ada ketua sekolah minggu, ketua multimedia. Itu otoritas saudara. Orang-orang yang tidak menghormati, mendengarkan otoritasnya, ini seperti saya pernah khotbah Kopassus ini 2 seri. Saudara yang di rumah melihat, kok ada khotbah Kopassus? Luar biasa. Enggak ada pendeta yang pernah khotbah pakai baju militer itu. Makanya saudara tekan GKJ Family, saudara tekan subscribe, baru keluar video-video semua. Komandan. Jelas sekali. Kalau tentara, polisi, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat itu saya paling luar biasa. Kalau komandannya bilang, hadap kiri, gerak. Satu ke kanan, semua ke kiri. Saudara enggak lulus. Dikiranya saudara ini gila. Betul? Betul saudara? Nah, saya mau tanya. Joshua Nanuasa katanya tes TNI. Mana Joshua? Oh itu. Diego pernah tes angkatan darat. Diego ada di atas? Caleb Kevin pernah tes angkatan laut. Benar? Angkatan udara. Saya tahu kenapa Caleb Kevin gak lulus. Tesnya ini ditaruh, dinaikkan pesawat. Terus komandannya bilang, loncat, loncat, loncat. Caleb Kevin gak mau, gak lulus. Bagus. Yang loncat mati, saudara. Loncat gak pakai parasut. Kalau tes, komandannya bilang, yang mau tes bilang, ini belum jadi tentara, calon. Lari 2 putaran. Caleb cuma lari setengah putaran. Kira-kira gimana kamu? Hah? Diteriaki, hei, itu yang pakai baju hijau, pergi keluar kamu. Betul ya? Mengerti saudara? Komandannya bilang, bangun, bangun, tembak, tembak. Saudara gimana kalau sama orang tua? Gimana sama gembala sidangmu, sama otoritas guru sekolah minggu? Kalau mereka bilang dan saudara tidak melakukan artinya saudara ini bukan anggota tubuh. Tangan, ini mungkin departemen sekolah minggu. Saudara tidak termasuk tangan ini. Apa? Jari, kuku, tulang, sendi, sumsum, pokoknya terlibat di tangan. Paduan suara, tangan yang sini. Musik, kaki, ini contoh. Orang yang tidak mau tunduk kepada otoritas, tidak punya ketaatan, dia bukan anggota tubuh Kristus. Kepenuhan itu baru dibilang penuh kalau full dari atas sampai bawah sama. Kan gak lucu kalau saudara melihat saya kepalanya segini, Kristus yang luar biasa, tapi tubuhnya ini kecil, kurus begitu. Gak lucu tak? Betul? Gak cocok, tidak penuh. Itu maksudnya kepenuhan. Bagaimana cara bisa mencapai kepenuhan itu? Kan begitu ya, tadi dijelaskan, kepenuhan itu artinya ketundukan terhadap otoritas. Kristus kepala, Kristus itu diwakili oleh di gereja, gembala sidang, ketua departemen, di rumah, orang tua, di tempat kerja, bos, di sekolah, guru, dosen. Caranya bagaimana? Bangunan-bangunan yang tinggi itu semua diawali dari dasar dulu. Bahkan yang tidak kelihatan. Apa tuh namanya Pak San? Fondasi. Nek cakarayam itu ceker. Fondasi. Rumah saya 3 lantai.
Saya melihat proses pembangunannya dari pertama sampai selesai. Gereja ini juga saya mengikuti. Waktu dulu beberapa LCC, Pak David kasih semen dengan saya. Masih ingat Pak di sini? Pak Putra juga ada. Fondasinya dalam sekali. Bahkan tidak kelihatan, kenapa? Ada air. Kenapa? Sudah dalam. Kalau saudara gali 1 meter, 2 meter, tidak ada air. Kalau udah gali 4-5 meter, apalagi 10 meter, ada keluar air. Fondasi. Semakin tinggi bangunan itu fondasinya harus semakin kuat, semakin dalam. Kalau bikin kandang ayam, tidak usah fondasi. Sekarang saudara mau membangun rumah rohani saudara ini setinggi apa? Apa cukup saudara rumah rohani saudara ini rumah 1 lantai saja? Sudah senang? Saudara, jangan bingung dengan rumahmu yang di dunia. Kalau kamu mati, rumah itu enggak kamu bawa, saudara. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hartamu di rumah itu, kamu kepikiran situ, ya enggak dapat kerajaan surga. Rumah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang setia dan benar, itu luar biasa indahnya. Yang yakin dia katakan haleluya. Jalannya saja dari emas. Jalannya dari emas loh, bukan dari keramik, bukan dari marmer Itali, dari emas. Loh. Permata-permata yang gede-gede yang tidak pernah ditemukan di dunia ini ada di sana. Kalau saudara ingin punya rumah rohani, kan kita soal perubahan tubuh ini, sekarang saudara geser mau bicara soal jasmani atau rohani. Kalau kamu mau bikin rumah rohanimu tinggi, nah semua itu diawali dari dasar dulu. Awali dasar saudara baca firman Tuhan dengan rutin, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Kemudian ibadah yang tekun, jangan bilang, kenapa kok tidak datang kemarin? Wah saya lupa kalau kemarin hari Minggu, loh kan aneh. Sekarang sudah tidak ada di tempat ini, kalau dulu banyak. Pindah rumah hari Minggu. Kenapa kok pindah rumah hari Minggu? Karena hari baiknya hari Minggu katanya. Sakitnya hari Minggu. Senin sampai Sabtu sehat kerja, Minggu sakit, amin. Sakit apa itu namanya saudara? Mingguan. Tekun beribadah, ya persekutuan, kersel. Itu kita kumpul. Saya tidak pernah membagi kersel itu dengan ini kersel S1, ini kersel SMA, ini kersel yang dulu cuma sekolahnya sampai SD, ini kersel untuk orang Cina, ini kersel wong Jawa, ini kersel orang Batak, ini kersel orang Ambon, ini kersel orang NTT. Tidak, saya campur. Karena paling enak, es itu paling enak, es apa saudara? Loh, semakin banyak yang dicampur, semakin enak dan semakin gampang keluarnya. Kalau tidak mengerti ya sudah, jangan semua omongan saya diartikan, oh ini ada arti teologisnya ini berarti. Es campur itu paling laku, paling enak, ya begitu. Dan lihat itu, coba kita baca bersama-sama sesudah dan 2, 3. Terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, haleluya. Pelayanan itu tidak harus selalu yang kelihatan. Saya kok enggak pernah dijadikan WL sama Pak John ya. Gimana mau jadi WL? Kamu nyanyi di rumah saja kaca pecah. Kalau nyanyi di gereja kaca semua pecah kan repot. Kaca TV juga pecah, pokoknya semua kaca pecah. Anggota tubuh saya ini enggak semuanya kelihatan. Ini memang kelihatan. Tapi bisa kelihatan dengan baik karena di dalamnya berfungsi dengan baik. Amin. Amin. Kalau otot dan tulang saya dan sendi dan sumsum di dalam tangan ini tidak berfungsi dengan baik, saya tidak bisa menggerakkan.
kaku. Ada orang-orang yang berfungsinya kelihatan di depan, ada yang tidak kelihatan. Tetapi masalahnya bukan kelihatan atau tidak kelihatan. Yang menjadi masalah, saudara ini berfungsi atau tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi artinya tumor, kanker. Bukan hanya dipotong dan dibuang, tapi bisa mematikan satu tubuh. Gereja ini bisa berkembang lebih-lebih lagi kalau setiap dari saudara berfungsi dengan baik. Ayo kita ngomong bersama-sama. Gereja Kristus Jawaban 2-3. Gereja Kristus Jawaban bisa berfungsi dengan baik kalau saya berfungsi juga dengan baik. Jadi jangan saudara dikersel, saudara ini tumornya, kankernya, ya. Percuma saudara ke gereja, kita berfungsi, kersel berfungsi dengan baik, program gereja dijalankan dengan baik. Nanti gereja ini pelan-pelan maju. Itu yang saya lihat dari gereja-gereja yang lain. Mengapa mereka bisa berkembang? Karena semua yang ada di dalamnya bergerak, terlibat, pasif, aktif. Belum makan saudara. Ulangi, karena terlibat aktif, bukan pasif. Kalau pasif itu duduk, minum kopi, ngerokok, tidur, habis tubuh saudara. Semakin saudara bergerak, ini semakin kuat seperti lampu kalau naik sepeda itu loh, dinamo. Semakin diputar semakin terang, semakin bergerak semakin terang. Kersel-kersel di tempat ini semakin bergerak, gereja semakin maju. Katakan haleluya. Jadi saudara, pada poin yang kedua ini, orang pilihan Tuhan yang mau taat terhadap perintah Tuhan, taat terhadap arahan otoritas, ya, hidupnya ini akan termasuk di dalam kesatuan tubuh Kristus. Kristus kepala, tubuhnya berfungsi dengan baik, taat terhadap otoritas. Ini yang namanya kepenuhan Kristus. Saya ulangi, arti kepenuhan Kristus. Kristus ini kepala, jangan diganggu gugat. Kita masing-masing memasukkan diri kita, berfungsi. Kalau berfungsi artinya tunduk kepada otoritas. Yang memerintahkan tubuh ini kan kepala. Kenapa? Otak toh, pikiran toh. Betul enggak? Beli bakwan, otaknya bilang beli bakwan. Kristus bilang A, kita ikut A. Yang ikut adalah orang-orang yang termasuk dalam tubuh itu. Kalau enggak, ya di luar tubuh artinya. Ini boleh diidentikan dengan kayu sitim. Apa tuh kayu sitim? Orang-orang pilihan. Saudara ini adalah orang pilihan. Katakan saya orang pilihan Tuhan. 2, 3. Lebih keras. 2, 3. Ya, saudara masih bangga. Tetapi perhatikan, kayu sitim ini lalu dilapis dengan emas, dan sebelum bisa berfungsi di tabernakel, ini harus ada yang ngerjakan. Ya toh, kayu sitim kan masih bentuk kayu, masih ada yang motong sesuai ukuran. Dan ini saya tulis, dikerjakan oleh orang-orang yang diurapi oleh Roh Tuhan. Ketua sekolah minggu saya pilih dia menjadi ketua karena saya percaya dia orang yang sudah diurapi dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Demikian juga dengan yang lain. Untuk apa? Apa gunanya? Karena untuk membentuk benda di ruang suci yang begitu kompleks. Ini kan bicara soal meja roti pertunjukan ada di ruang suci. Ukurannya segini, 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 ukirannya begini, begini, begini. Itu harus pas.
Contoh, saudara bikin meja, gampang saja. Tinggi meja 1,5 meter, panjang 2 meter, lebar 1 meter. Meja itu kursinya berapa saudara? Kok kursi? Meja kakinya berapa? 4. Kaki 1,5 meter, 2 1,5 meter, ketiga 1,5 meter, yang keempat 1,6 meter. Akibatnya meja itu akan apa saudara? Uglak-uglik. Klik-klak, klik-klak, klik-klak. Kalau dua yang tidak cocok ukurannya, 2 sama 1,5, 2 1,6, dia miring. Kalau panjangnya yang sini 2 meter, yang sini panjangnya 1,8 meter, maka mejanya akan miring juga. Saya mau tanya, saudara di rumah kan ada meja tuh, meja makan, meja tulis, meja belajar, meja apapun. Saudara mau beli meja yang miring? Halo? Baju, tangan panjang, yang sini tangannya pas, yang sini tangannya nutupi, panjangnya nutupi sampai ke tangan begini. Mau saudara beli? Halo? Ini baju apa ini? Barang-barang yang di reject yang merek mahal-mahal itu bukan karena mencong loh. Hanya karena kesalahan benang satu saja dia di reject. Harganya ratusan juta. Tas yang mahal-mahal, kalau dia tidak nyambung dengan betul, nah reject. Padahal bahannya asli, bikinnya asli dari pabrik yang asli, tetapi kurang cermat sedikit. Jadi kalau saudara ini sudah jadi orang pilihan Tuhan, tidak mau dikerjakan oleh otoritas saudara, tidak mau, artinya tidak mau taat, itu saudara ini yang pertama tidak termasuk dalam tubuh Kristus, dan atau yang kedua saudara ini membikin mencong benda yang akan dibuat, dan benda itu tidak akan bisa dipakai. Perhatikan saudara, orang yang dipakai oleh Tuhan itu bukan karena yang pertama dia pintar, bukan dia kaya, bukan dia ganteng, bukan dia hebat, tidak. Petrus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, dan yang lain-lainnya, Eus, bukan Sakeus. Kenapa dipilih jadi murid Tuhan? Apakah karena Petrus ini dosen, Andreas ini profesor? No. Mereka hanya nelayan, bau, tidak berpendidikan tinggi. Tapi kenapa juga Allah memilih Saulus, memilih yang lain? Kuncinya satu saja, karena mereka punya ketaatan untuk dibentuk sesuai rencana Tuhan. Jadi meskipun saudara ini hebat, jago dalam menyanyi, kalau saudara nyanyi, waduh semua kecoa akan kumpul. Saudara hebat dalam bermain musik, luar biasa permainan saudara. Saudara hebat dalam berkhotbah sekalipun, tetapi kalau saudara tidak punya ketaatan, tidak mau dibentuk, inilah, nih tujuan akhirnya, saudara tidak akan terpakai di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memakai saudara.
Satu pesan yang paling penting waktu saya dulu mau dilantik menjadi hamba Tuhan tahun 99. Pak Subekti memanggil saya dan berkata, yang terakhir ingat, jangan pernah kamu sombong. Sombong ini tidak mau diatur, ya, tidak mau dikasih tahu, tidak punya ketundukan terhadap otoritas. Saya juga punya otoritas, saudara. Organisasi dan lain sebagainya, rektor, tempat saya mengajar, orang tua rohani, karena orang tua jasmani saya sudah meninggal. Nah itu dia. Yang ketiga, mari kita baca. 2, 3. Wajahnya nampak dalam kesatuan gerejanya. Kita meningkat terus ya. Panim, muka, menunjukkan wajah. Sekarang bagian yang ketiga. Dalam kesatuan gereja, saudara, lebar meja roti pertunjukan ini 1 hasta lebarnya. Arti angka 1 ini dalam numerologi, artinya biblical, repot saudara, biblical, numerics, angka-angka pengertian Alkitab. 1 itu artinya kesatuan. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini dia kesatuan nomor 1. Kesatuan sejati itu, ayo kita baca bersama, kesatuan sejati 2, 3. Kesatuan sejati adalah persatuan yang berdasarkan kebenaran. Saya ulangi ya. Bukan kesatuan sejati adalah persatuan yang berdasarkan kesamaan ilmu, kesamaan strata, S1, S2, 3, kesamaan suku, kesamaan bangsa. Tidak. Dan terbukti, 1 suku saja bisa ada perpecahan. Betul? Ya kan? Sama-sama pengusaha bisa ada perpecahan. Kesatuan profesi, ID, Ikatan Dokter Indonesia, sekarang ada pecahannya. Apa itu? IDSI ya? Kesatuan pengacara, ada peradi, ada apa. Kesatuan yang benar, ini berdasarkan kebenaran. Tema khotbah yang saudara terima dan saudara bagikan flyernya itu adalah kesatuan gereja. Gereja ini harus berdasarkan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Mazmur 119 ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Iya. Amin. Firman Tuhan itu landasan kita harus takut. Saya tuliskan takut akan Tuhan. Tuhan adalah, Allah adalah firman, sama ya. Artinya apa? Kita percaya, kita takut kepada Tuhan. Artinya ini bukan gemeter, ketakutan, bukan. Tetapi percaya bahwa semua firman Tuhan itu akan digenapi, akan menjadi kenyataan. Amin. Ada yang sudah digenapi, 85% sampai 95% sudah digenapi. Yang sisanya ini pasti akan digenapi. Kalau yang persentase terbesar sudah digenapi, yang kecil ini sudah pasti dong. Nah itu menimbulkan kita punya perasaan takut. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Coba lihat Mazmur 33 ayat 8 dan 9.
Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Amin. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Haleluya. Waktu Allah menciptakan dunia, Dia cuma ngomong, jadilah terang, jadi terang. Jadilah burung di udara, ikan di laut, binatang yang melata merayap, jadi. Ya, Dia memberi perintah, saudara baca. Belalang kumpul. Dia memberi perintah, burung unggas kumpul, kasih makan orang Israel. Omongannya ini, itu enggak ada yang lolos, pasti semua akan digenapi. Itu yang harus membuat kita takut, sudah perhatikan. Takut terhadap ucapan Allah yang pasti akan terjadi. Kenapa? Satu, pasti akan terjadi. Kedua, karena kita mempunyai rasa hormat. Nah, nih ya, saya misalnya punya orang tua, yang dikatakan oleh orang tua saya tidak saya lakukan, tidak saya taati. Kenapa? Saya tidak hormat sama dia. Kalau saya hormat sama dia, omongannya saya ikuti. Kalau saudara tidak mengikuti perkataan firman Tuhan, artinya saudara tidak hormat kepada Allah. Ada enggak orang seperti itu? Banyak. Dia memanggil Bapa, menyembah, berbahasa roh, pelayanan, memberi. Tetapi dia tidak punya rasa hormat. Kenapa? Dia tidak mau melakukan. Ya toh. Artinya dia tidak punya rasa takut terhadap Tuhan. Dia tidak apa-apa. Silakan. Silakan kamu bertindak sesuka-sukamu tanpa alasan. Silakan. Semua dicatat sama Tuhan. Jangan kita kira yang kita lakukan tidak Tuhan catat. Semua dicatat. Dan nanti pada hari penghakiman kita tidak bisa mengingkari, sebab itu tertulis tanggalnya, harinya, jamnya persis. Dan Allah tidak pernah berbohong, mengada-ngada. Haleluya. Haleluya. Itu harus membuat kita punya rasa takut. Melebihi takutmu terhadap bosmu, terhadap dosenmu, terhadap gembalamu, terhadap orang tuamu. Yang pertama, takut terhadap Tuhan. Dia memang tidak saudara lihat, tetapi dia melihat kamu di mana-mana. Kalau persatuan yang tidak berdasarkan kebenaran, itu biasanya untuk melawan hukum Tuhan. Di gereja juga. Kalau ada persatuan kelompok-kelompok yang tidak berdasarkan kebenaran, itu biasanya melawan otoritas, melawan aturan gereja. Banyak tuh persatuan-persatuan yang itu. Persatuan geng motor, persatuan lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, plus dan lain sebagainya. Dan banyak lagi. Itu untuk melawan kebenaran. Apa kebenaran? Hukum Tuhan. Siapa hukum Tuhan? Tuhan sendiri. Allah adalah firman, adalah hukum, sama. Saya tulis di sana. Melawan hukum Allah dalam tubuhmu sendiri, mau coba? Silakan. Tidak apa-apa. Ada yang berani melawan Tuhan? Mampu enggak? God is almighty. Tetapi kita seringkali melakukan seperti itu.
Dan saudara berpikir, nggak apa-apa kok aku sampai. Iya nggak apa-apa, tapi tunggu. Semua ada konsekuensinya karena kita sekarang ini ada di dalam zaman anugerah. Kalau dulu saudara, langsung mati. Orang Israel, saya sudah pernah ngomong kan. Hari Sabat bekerja, mati dia. Sekarang enggak apa-apa. Karena kita zaman anugerah, tapi jangan saudara berpikir tidak ada hukuman. Itu sangat salah. Wajah Kristus ini panim akan nampak dalam gerejanya. Kesatuan yang terikat dari atas sampai ke bawah, anggota tubuh semua berfungsi. Kalau apa? Kalau bukan kita kepalanya, tapi Kristus kepala. Kalau Kristus kepala, kita terikat jadi satu kesatuan. Di luar orang-orang itu akan tahu. Saudara ini mencerminkan Kristus dalam hidup saudara. Dunia ini tahu, orang-orang di luar itu tahu, oh ini orang Kristen yang betul. Pemimpinnya Yesus Kristus. Dan dia ditetapkan sebagai kepala dari segala sesuatu. Ya kan saya sudah bilang, kita punya otoritas-otoritas di rumah, suami, istri, suami, orang tua, guru, gembala sidang, ketua departemen, dan lain sebagainya. Tapi kepala dari kepala semua itu adalah Kristus. Itu kepala dari segala sesuatu, maksudnya begitu. Coba buka Alkitab saudara, kita baca Efesus 1 ayat 9 dan 10. Tunggu dulu, buka Alkitabnya dulu. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Tunggu ya, saya tunggu saudara. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Amin. Ini luar biasa. Bukan hanya di bumi saja, tetapi namanya kepala dari segala sesuatu, itu di sorga dan di bumi. Semuanya dipersatukan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan Kompria lebih dahulu, bait yang pertama. Kau tahu hatiku Tuhan. Mari Kompria. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Wanita katakan
Yang mengatakan Yesus anugerah terindah dalam hidupmu, sembah Dia. Yang mengatakan Yesus adalah yang termanis, muliakan Tuhan. Kirekete berele alam barala. Orikete berele berele sikite ala wala. Orikele berele. Roti lebih tinggi daripada kepala. Tahukah saudara, di dalam roti yang sedang kau angkat tinggi ke atas itu, ada kuasa yang luar biasa. Itu tubuh Kristus, bukan sekedar roti. Saudara-saudara di tempat ini yang sakit, punya kelemahan tubuh, yang di rumah, yang mengangkat roti dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh. Firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Kalau engkau meyakini akan terjadi kesembuhan di dalam tubuhmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, makan dan bersekutu dan jadi berkat. Haleluya. Dengan tangan kanan angkat cawan lebih tinggi daripada kepala. Darah berarti keselamatan, kehidupan. Setiap rumah orang yang ada tanda darahnya, kematian tidak terjadi dalam rumah itu. Setiap anak Tuhan yang meyakini ini darah Tuhan, engkau tidak akan mengalami kebinasaan, mati oke, tetapi akan bangkit bersama Kristus. Bukankah cawan berisi anggur yang kita mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum jadi berkat. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, semua mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, Allah kami yang setia. Ya Aba, ya Bapa, Kau Bapa kami yang mulia. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini. Mengingatkan setiap kami, mengenang betapa besar kasih pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tebus setiap hidup kami, layakkan kami sebagai tanda milik-Mu ya Bapa. Jadikan kami sebagai alat kemuliaan-Mu. Pakailah kami untuk membesarkan kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami masih ada hingga saat ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Firman-Mu boleh terjadi terhadap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu di tempat ini, di gereja kami, Gereja Kristus Jawaban. Urapi setiap kami, beri kami hati roh yang setia kepadamu. Beri kami roh yang mengucap syukur. Beri kami roh
yang mengasihi-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan sudah menerima bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam hidup kami. Biar Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami juga akan memberikan yang terbaik dari yang kami punya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan kami memberikannya dengan hati sukacita, dengan penuh kegembiraan Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu dan mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih berkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus. Tanda ketatan mereka adalah perkara yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin pasti digenapkan dalam kehidupanmu. Engkau sedang membuat perjanjian garam, Tuhan akan menyertai kehidupanmu. Terima kasih Bapa, kami percaya perlindungan Tuhan ada dalam setiap orang yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya